semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Dan ini siapa yang nggak masuk? Kita bahas dulu tujuan pembelajaran pada materi teks puisi. Yang pertama, kalian peserta didik harus mampu memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan melalui kegiatan mendengar penjelasan dengan baik dan benar sebagai wujud sikap beranalisis. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan tema dan suasana untuk menentukan makna yang tersurat dan tersirat dalam teks puisi melalui LKPD dan berkelompok sebagai wujud gotong royong dan kreatif. Dan terakhir, peserta didik mampu menyajikan pembacaan puisi dengan penghayatan, ekspresi, gestur, suara, dan metode yang baik dan benar sebagai wujud sikap kreatif. Kemudian, karakteristik profil pelajar Pancasilanya ada bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Baik, untuk pertemuan kemarin kan kita sudah selesai membahas teks biografi. Nah, untuk hari ini kita lanjut ke teks puisi. Nah, ada yang sudah tahu belum apa itu teks puisi? Pasti udah nggak asing lagi kan ya? Asing nggak? Asing. Kita lihat dulu video pembacaan puisi dari Eci Sakiti. Gimana? Keren nggak? Setelah melihat video tadi, kira-kira ada nggak keinginan buat membaca puisi? Dari cara penyampaiannya, terus gaya gesturnya itu bagus sekali. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teks puisi? Karya sastra. Ini benar ya buat pernyataan dari Mas Balik itu mau puisi itu ungkapan ekspresi, nada, dan kalau di buku yang dalam mata buku itu puisi itu merupakan salah satu karya sastra. Jadi salah satu karya sastra itu kan ada banyak. Salah satunya itu teks puisi. Salah satu karya sastra yang mengungkapkan perasaan sang penyair, ya, melalui bahasa yang indah. Jadi bahasa dari teks puisi itu bahasa yang nggak biasa, bukan apa ya ungkapan yang kita kenal sehari-hari. Selanjutnya adalah karakteristik puisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat dan padat yang dituangkan dalam bentuk bait-bait. Jadi dalam puisi itu bukan narasi, bukan bentuk paragraf, tapi ditulis dengan bait-bait yang satu baitnya itu biasanya umumnya itu berisi 4 baris. Lanjut, bersifat konotatif dan imajinatif. Ada yang tahu konotatif itu apa? Jadi makna itu ada 2. Yang pertama makna denotatif dan yang kedua itu makna konotatif. Makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya. Misalnya, contohnya itu rumah. Rumah itu bermakna tempat tinggal. Kemudian makna konotatif itu
melambangkan majas ini adalah untuk apa ya, kayak menyampaikan makna yang tersembunyi. Jadi tidak langsung gitu loh. Jadi ada setiap garisnya itu pasti ada artinya tersembunyi. Sebenarnya ambiguitas. Kalian tuh pernah dengar kata-kata ambigu? Apa artinya? Memiliki dua makna. Selanjutnya itu gaya bahasa. Gaya bahasa atau bisa disebut juga majas merupakan gaya kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Majas dapat memberikan kesan atau maksud tersirat dalam kalimat tersebut. Ada beberapa jenis majas. Yang pertama itu majas perbandingan. Dari kata majas perbandingan, kira-kira udah tahu belum maksud dari perbandingan itu kayak gimana? Dari kata perbandingan, sudah bisa dipahami? Nah, jadi majas perbandingan itu majas yang membandingkan suatu objek untuk mempertegas gambaran, untuk menciptakan kesan dan pengaruh kepada penilaiannya. Yang pertama itu majas asosiasi atau majas perumpamaan. Itu majas perbandingan dua hal yang hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagai. Ibarat, bagaikan, seumpama, seperti, dan pasang. Lanjut yang kedua itu majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda-benda tidak bernyawa yang seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Itu menari-nari di atas kertas. Bolwar itu menari-nari di atas kertas. Itu adalah contoh majas personifikasi. Yang maknanya apa? Maknanya itu jelas dan menulis. Terus lanjut majas metafora. Majas metafora itu perbandingan yang berisi ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Majas ini juga menggunakan pemakaian kata yang bukan dengan arti sebenarnya. Majas alegori yaitu majas yang menyatakan suatu hal menggunakan kiasan dan penggambaran. Nah, contohnya itu kayak kalian pernah dengar kata-kata hujan bulan Juni kan? Yang judul puisi hujan bulan Juni ada filmnya juga. Nggak tahu. Nah itu tuh kayak menggambarkan suatu momen perpisahan. Hujan kan ibaratnya kayak air mata kesedihan gitu loh. Jadi perpisahan, kayak perpisahan kan. Lanjut majas simbolik, yaitu majas yang diucapkan atau dituliskan dengan menggunakan kiasan. Beda ya alegori sama simbolik. Meskipun sama-sama menggunakan majas kiasan, tapi yang majas simbolik itu dapat menuliskan dengan menggunakan simbol atau lambang. Contohnya kayak benda mawar. Melambangkan apa? Kasih sayang gitu kan. Untuk majas perbandingan ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut ke majas pertentangan. Majas ini adalah kata-kata yang menyatakan pertentangan. Kata-kata kias dibuat oleh penulis atau pembicara dalam memberikan pengaruh atau pesan kepada pembaca dan pendengarnya. Macam-macam majas pertentangan. Yang pertama itu majas hiperbola. Sudah nggak asing kan dengan kata hiperbola? Apa? Bukan parabola anten. Itu kayak majas yang berlebih-lebihan. Contohnya kayak kita berlari secepat kilat. Mereka mungkin nggak
Bisa. Yakin? Pernah berlari sekitar bulan. Meskipun sekencang-kencang apapun, kayak diberatkan cepat bulan itu suatu hal yang berlebihan. Next, majas paradoks, yaitu majas yang mengandung pertentangan dua objek yang berbeda. Selain itu, mengandung pertentangan antara kenyataan dan fakta yang telah ada. Contohnya itu kayak semakin gitu ya. Semakin diam, semakin berbahaya. Kan orang yang pendiam, justru dia itu yang bahaya. Kayak gitu. Oke, menentang padahal kan arti diam itu kayak tenang, damai. Tapi ditentang bahwa orang yang diam itu justru yang bahaya. Masih paradoks, ada pertanyaan? Ya. Kalau kita lanjut ke majas hipotes, majas yang menyatakan sesuatu dengan mengurangi, melemahkan atau melunakkan apa yang sebenarnya dimaksudkan. Contohnya kayak gini, misal kalian lagi makan nih, tapi nggak suka dengan makanannya. Nah itu kalau ingin mengungkapkan makanannya itu nggak enak, bisa kurang halus. Jadi diganti makanannya selalu dulu, kayak malah dijalan. Terus lanjut majas antitesis, yaitu majas yang menyebutkan dua kata yang berlawanan. Apa alasannya? Yang majas yang berlawanan. Menyebutkan dua kata yang berlawanan. Bisa. Terus kayak cinta dan benci itu kan sama. Tapi ulang ya, cinta dan benci hanya sedikit berbeda. Jadi biasanya kan kalau kalian udah benci tapi kalian merasa cinta, kan itu ya sangat dua hal yang berbeda kan. Kata-katanya kan hanya sedikit kabut. Jadi satu pertama bahwa cinta dan benci itu beda, tapi diumpamakan hanya sedikit kabut. Bisa. Kok bisa? Ini loh, kan ini menyebutkan dua kata yang berlawanan kan. Cinta dan benci itu kan dua hal yang berlawanan. Ya enggak? Ya itu. Kayak yang contohnya kan cinta dan benci hanya sedikit kabut. Yang berlawanan majas antitesisnya yaitu yang cinta dan benci. Paham? Nah, masih belum? Sudah? Lanjut ke majas pertautan. Majas pertautan itu kata-kata kias yang bertautan dengan gagasan dan ingatan. Macam-macamnya yang pertama itu alusio, majas alusio. Majas alusio itu kayak majas sindiran, kata-kata sindiran. Contohnya kelakuan anak itu kirim out. Nah, aku kan kayak tokoh ya, tokoh selalu
dengan baik. Tapi pertanyaannya apa? Kelakuan dari awal itu nggak baik, kasar. Nyindir, tapi dengan estetik kalau selanjutnya itu majas eufemisme. Majas yang menggunakan ungkapan halus atau sopan. Nah, kalau alusi tadi kan ungkapannya kasar. Nah, sedangkan di eufemisme itu dengan ungkapan yang halus, lembut. Contohnya ketika ketemu orang tua, kita kan kayak kurang suka gitu kalau dianggap tua. Kita bisa mengatakan itu dengan orang usia lanjut. Terus kayak kita mau menyebutkan orang yang miskin, terus kita juga itu jangan miskin, kalau miskin kan kasar. Kita sebutkan kalau lagi balik kita sebutkan orang-orang mampu di dalam tutup dulu. Alusio sadar. Contohnya ya kan juga kelakuan anak itu seperti apa? Selanjutnya majas metonimia. Memakai nama yang ditahukan dengan orang, barang atau hal yang harus sebagai penggantinya. Contohnya itu kayak pemerintah membangun jalan. Maksud dari pemerintah itu adalah orang-orang yang berada di pemerintahan. Itu ya, jadi ada dilakukan dengan orang kayak guru, kayak tani, kayak terakhir majas sinedoke. Majas yang menggunakan kata sama dengan faktanya dengan tujuan memperjelas. Contohnya kayak 100 mata tertuju padamu. Artinya apa? Semua orang banyak. Jadi semua orang itu menatap. Yang terakhir majas perkenalan atau majas berdasar. Macam-macamnya itu majas aliterasi, itu majas yang memanfaatkan awal kata yang sama bunyinya. Terus yang kedua majas pleonasme, majas yang menambahkan suatu keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan atau menambahkan keterangan dalam pernyataan yang sudah jelas. Maksudnya itu kata-katanya sudah jelas, tapi ditambah lagi kayak terus yang ketiga majas prediksi. Itu majas yang berisi pengulangan kata atau kelompok kata yang sama bermaksud mengenai kejadian atau bersifat sebagai penjelasan. Kayak misal di kata-katanya disuruh satu ya, satu kali ucap, tapi dia nggak ngelakuin hal itu, ulang lagi. Terus yang keempat majas antanarasis, yaitu majas yang masuk pengulangan kata yang sama tetapi dengan makna yang berbeda. Kayak tadi kata rumah, aku tinggal di sebuah rumah. Yang terus bait yang selanjutnya bahas rumah tapi dengan makna yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir majas paralelisme, itu majas
saya kasih kuesioner. Nah itu hasilnya itu untuk ini. Jadi nanti kalian sekelompok gitu ya. Untuk kelompok kinestetik ada Ariska, Dwi, Fadil, Fahri, Felix, Novalian, dan Bafik. Saya kelompoknya dulu, itu kan saya ajarkan. Terus untuk kelompok yang visual ada Nadifa, Nafisa, Nakia, Rizky, Geo, Arfian, sama Bayu. Yang terakhir kelompok audio ada Ayla, Elsa, Elvi, Ilham, Iladin, Ihsan, Adi, Alfa, sama Alfai. Silakan duduk bareng kelompoknya dulu. Nanti bos. Kita lanjut ke presentasi hasil kemarin ya. Perwakilan aja presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah diri saya pagi dari ini saya akan mempresentasikan RKPD kelompok kinestetik. Di sini saya disuruh membuat suatu puisi dengan berjudul Pemuda Akhir Zaman. Ini baca kayak puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda akhir zaman. Pemuda akhir zaman sekarang sudah merajalela. Bagaikan aku tidak kecewa, karena aku tidak kecewa. Sementara zaman sudah semakin tua. Selanjutnya yang kelompok visual. Ri, Adi enggak ini enggak? Apa? Ri. Bisa? Bisa. Ayo. Ayo. Yang terakhir dari kelompok auditory. Siapa yang maju? Adri. Adri ini Bang. Iya. Saya akan mempresentasikan hasil KPT kelompok auditory. Tema perjuangan wacana sepi, kemudian seorang nasional ingin memperjuangkan hak-haknya. Nah, itu tadi presentasi dari 3 kelompok yang saya adu jempol karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas-tugasnya.
Nah, itu jangan sampai lupa ya, materi-materi yang selanjutnya itu juga dibaca-baca untuk pertemuan selanjutnya. Silakan mengerjakan penilaian sumatif halaman 52 dari Rabu depan dikumpulkan. Terima kasih buat hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.